Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nur Fajrin, program studi S1 Manajemen kelas H, nomor MPM 43434022022065. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang akad jual beli, akad muamalah maliyah. Baik, dibagi menjadi dua, ada tijari komersil dan ada tabaru tolong menolong. Tijari dibagi menjadi 4, ada bai atau jual beli, ada syirkah atau bagi hasil, ada ijarah atau sewa, dan ada jualah imba atau imbalan. Baik, bai jual beli dibagi menjadi 5, ada bai mutlak, murabaah, salam, istisna, dan sab. Baik, untuk syirkah dibagi menjadi 6, ada mutlakah, mudarobah, mukayadah, musyarakah, dan mujara'ah, dan musakot. Untuk izarah atau sewa dibagi menjadi 4, ada benda, izarah, jasa, dan ijarah wa iketina. Baik, untuk tabarut atau tolong menolong dibagi menjadi 7, ada amanah, wadiah, damanah, wakalah, kafalah, hawalah, rah, dan qard. Baik, kita akan menjelaskan tentang jual beli. Baik, pengertian jual beli dalam Islam. Dalam syariah Islam, jual beli atau bai adalah akad atau transaksi yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu. Biasanya berupa uang. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur oleh syariat untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, jual beli ini juga diperbolehkan selama tidak melibatkan hal-hal yang diharamkan seperti riba, penipuan, atau transaksi barang yang haram. Baik, nomor 1 ada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nomor 2 ada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Baik, nomor 2 ada dalil hadis Rasulullah bersabda yang berbunyi sesungguhnya jual beli itu sah jika dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Baik, jenis akad jual beli itu dibagi menjadi ada 5, ada bai mutlak, murabahah, salam, dan istisna, sab. Bai mutlak itu, pengertian dari bai mutlak adalah jenis jual beli yang dilakukan secara umum tanpa tambahan syarat atau ikatan tertentu. Dalam bai mutlak, akad transaksi dilakukan secara langsung, sederhana, dan hanya melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas sesuatu barang dengan harga yang telah disepakati. Baik, ciri-ciri bai mutlak itu nomor 1 ada sederhana dan langsung, tidak ada syarat atau tambahan seperti tenggat waktu sebagaimana pada bai salam atau bai istisna. Baik, nomor 2 ada tanpa ketentuan khusus, tidak melibatkan perjanjian tambahan terkait fungsi atau penggunaannya, misalnya seperti pada ijarah. Baik, nomor 3 ada hanya berdasarkan kerelaan, transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Baik, bai mutlak ada contoh di bai mutlak. Contoh nomor 1 ada transaksi tunai. Seorang penjual mengatakan, saya jual buah ini seharga 10.000. Pembeli menjawab, saya beli. Barang berpindah ke pembeli setelah pembayaran dilakukan. Baik, nomor 2 ada pertukaran barang atau barter. Penjual berkata, saya tukar beras ini dengan 5 liter minyak. Pembeli menyetujui dan transaksi selesai tanpa syarat tambahan. Nomor 1 ada jual beli tunai atau cashless. Cash, nasabah membeli barang dari bank dengan pembayaran tunai langsung. Ilustrinya ada seorang nasabah ingin membeli emas. Bank syariah memiliki emas yang dijual seharga 50 juta. Nasabah menyepakati harga tersebut dan langsung membayar tunai kepada bank. Barang atau emas ini berpindah kepemilikan ke nasabah tanpa syarat tambahan. Baik, di sini dalam dalil bai mutlak, nomor 1 ada dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Nomor 2 ada surat An-Nisa ayat 29, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dalil dari hadis Rasulullah bersabda, yang berbunyi sesungguhnya jual beli itu sah jika dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Baik, kita akan menjelaskan tentang bai murabahah. Pengertian bai murabahah adalah jual beli dalam syariah Islam di mana penjual, misalnya bank syariah, menyebutkan harga pokok barang yang dijual kepada pembeli atau nasabah dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Transaksi ini biasanya digunakan dalam perbankan syariah untuk pembiayaan barang atau kebutuhan tertentu, di mana pihak bank membeli barang terlebih dahulu dari pihak ketiga dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan. Baik, di bai murabahah ini ada karakteristik. Nomor 1 ada harga pokok diketahui. Penjual harus transparan dalam menjelaskan harga pokok barang. Nomor 2 ada margin keuntungan yang disepakati. Keuntungan yang diambil oleh penjual harus jelas dan disetujui oleh pembeli. Nomor 3 ada barang dimiliki penjual. Sebelum dijual kepada pembeli, penjual misalnya bank syariah harus terlebih dahulu memiliki barang secara sah begitu. Nomor 4 ada tanpa unsur haram. Barang dan transaksi harus terbebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan barang haram. Baik, di sini ada contoh penerapan bai murabahah. Nomor 1 ada contoh di kitab membeli mobil. Nasabah ingin membeli mobil seharga 200 juta, bank syariah membeli mobil tersebut dari dealer dengan harga yang sama. Bank menjual mobil kepada nasabah seharga 220 juta termasuk margin keuntungannya itu 20 juta. Baik, nasabah menyetujui harga tersebut dan membayar secara tunai atau angsuran. Gitu. Baik, nomor 2 ada pembelian rumah. Nasabah membutuhkan rumah seharga 500 juta, bank membelinya terlebih dahulu dari penjual rumah. Bank menjual rumah tersebut kepada nasabahnya dengan harga 550 juta. Harga pokok dan margin keuntungan untuk bank tersebut adalah 50 juta kan. Nah, itu adalah kesepakatan yang disepakati bersama begitu. Baik, keunggulan bai murabahah. Nomor 1 itu transparansi harga pokok dan margin keuntungannya. Nomor 2 sesuai prinsip syariah tanpa riba. Nomor 3 memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Baik, ada dalil bai murabahah. Nomor 1 dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 75, artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam hadis sungguhnya bersabda, sungguhnya jual beli itu sah jika dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Ini hadisnya tuh sama ya, kurang lebih sama yang di atas. Baik, bai murabahah sering digunakan di lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat mendapatkan barang atau jasa dengan cara yang sesuai Islam gitu. Baik, kita lanjut di pengertian bai salam. Bai salam adalah akad jual beli dalam syariah Islam di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di muka sementara penjual menyerahkan barang yang disepakati pada waktu tertentu di masa mendatang. Bai salam biasanya digunakan untuk pembelian barang yang belum tersedia atau belum diproduksi seperti hasil pertanian atau barang industri gitu. Baik, selanjutnya ada bal istisna. Bal istisna adalah akad jual beli di mana pembeli nasabah memesan barang atau produk tertentu yang belum ada pada penjual. Biasanya barang yang dibuat atau diproduksi sesuai pesanan dengan ketentuan harga dan spesifikasi barang disepakati terlebih dahulu. Pembayaran dapat dilakukan di muka atau sebagian di muka dan sisanya dibayar setelah barang diproduksi atau diserahkan begitu. Bai istisna sering digunakan untuk transaksi barang yang memerlukan pembuatan atau produksi seperti konstruksi bangunan, manufaktur barang atau proyek besar lainnya gitu. Baik, kita lanjut ke bai saf. Pengertian bai saf. Bai saf adalah transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran mata uang atau barang berharga lainnya seperti emas dan perak yang dilakukan dengan syarat tertentu, terutama berkaitan dengan kurs atau nilai tukar yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam transaksi bai saf ada dua bentuk utama. Nomor 1 ada tukar menukar mata uang. Ini melibatkan pertukaran antara dua jenis mata uang baik yang sejenis, misalnya dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau yang berbeda jenis misalnya dolar Amerika Serikat dengan rupiah atau rial dengan dolar begitu. Nomor 2 ada tukar emas dan perak. Dalam bai saf, emas dan perak juga bisa ditukar dengan jumlah yang disepakati dan dapat dilakukan dengan tunai atau sesuai dengan syarat tertentu begitu. Dalil bai saf dalam Al-Quran dan hadis
Nomor 1 ada pertukaran mata uang sejenis yang artinya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma harus sama jumlahnya dan dilakukan secara tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka itu adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Ada hadis nomor 2 tuh pertukaran barang yang tidak sejenis, artinya jika jenis barang yang dipertukarkan berbeda, maka jual beli boleh dilakukan dengan cara apapun selama dilakukan secara tunai begitu. Baik, hisab. Nomor 1 ada tukar mata uang valuta asing, nomor 2 ada tukar emas atau logam mulia, nomor 3 ada transaksi perdagangan valuta asing di bank syariah, dan nomor 4 ada pembelian mata uang untuk keperluan